Pada saat sekarang ini, kita emang sudah berhasil memodifikasi file untuk user dan mencoba untuk memasukkan username-nya. Tapi, kita belum bisa untuk meloginkannya dengan username. Saat ini kita hanya bisa meloginkannya dengan hanya email dan password. Oke, kita akan logout kembali. Dan saya akan lihat pada yang pertama adalah login.b.php. Jika Anda tidak tahu, itu ada di resources, view, out, login.b.php. Dan ya, email ini akan kita ganti menjadi yang namanya username. Yang pertama saya akan select dan command D atau control D biar supaya semua yang bernama email akan terganti dengan username. Ya, kita ganti username. Dan tipe-nya kita buat jadi text, ya, karena tidak ada tipe username. Untuk email address kita akan ganti menjadi, ya kita hilangkan aja lang ini ya, karena juga tidak butuh setupnya. Itu untuk language ada, jika misalnya negara ini, maka dia akan otomatis ke bahasa itu, kira-kira seperti itu. Refresh, maka sekarang sudah menjadi username. Dan ini akan tidak bisa diakses karena kita harus mempunyai identifikasi untuk membuat atau memahamkan sistem ketika kita ingin login dengan field username. Untuk itu, yang pertama kita akan pergi ke HTTP. Di sini ada controller, di sini ada out, di sini ada login controller. Oke. Di sini saya akan coba klik untuk authenticated user dan ya jika Anda ingin lihat pada username method. Jadi jika Anda bingung di mana dia, Anda bisa command P atau control P dan ketik di sini add, dan maka akan muncul semua di sini metodenya. Misalnya ada itu send file login response, ada username, ada logout misalnya. Ini properti ya jika bervariabel seperti ini. Ada logout misalnya seperti itu. Nah, di sini ada username. Nah, inilah yang kita butuhkan sebenarnya command ini gitu. Nah, oleh karena itu di sini jika Anda lihat by default dia pergi ke email. Tapi kali ini kita akan menggantinya dengan username. Tapi yang jelasnya jika Anda tidak tahu, jika seandainya kita ganti di sini, itu bukan solusi yang paling benar, itu salah. Kenapa? Saat kita nanti upgrade Laravel versi kita, maka ini akan otomatis pergi ke email kembali. Jadi tidak disarankan jika kita ingin merubah apapun yang di dalam vendor. Karena jika Anda tidak tahu, authenticated user ini berada di dalam vendor. Maka jika kita lihat di sini vendor, dan di sini ada Laravel UI out beacon authenticated user. Nah, oleh karena itu, jadi bagaimana sebenarnya? Ya kan? Nah, disinilah yang kita rubah dia. Dalam login controller ini, yang ada di HTTP, out, di sini ada login controller, which is, jika kita rubah di sini, seandainya kita nanti upgrade versi Laravel kita, maka akan tidak ada masalah sama sekali. Nah, oleh karena itu sekarang, saya akan menambahi tepat di bawah construct ini, satu function dengan nama username. Dan kita akan return username daripada email secara default. Kan gitu. Coba kita buat sini username. Dan sekarang coba kita refresh di Chrome. Saya akan buat di sini Irsyad IDL. Jika saya lihat di database, nama username saya itu Irsyad IDL. Dan passwordnya pastinya Anda sudah tahu, yaitu adalah password yang kita masukkan di video sebelumnya. Kita login, maka di sini sudah bisa login hanya menggunakan username. Jadi misalnya seandainya Anda ingin membuat misalnya sistem yang bisa login misalnya dari NIM misalnya atau dari NIRM misalnya. Jadi Anda bisa buat file baru, kemudian Anda buat misalnya RMM. Maka Anda tentukan di sini apa identifier untuk loginnya. Contohnya entah NIM, entah itu apalah, pokoknya terserah Anda. Yang penting sekarang Anda sudah tahu bagaimana sebenarnya untuk memodifikasi login field-nya gitu. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah ini bisa dibuat misalnya loginnya bisa menggunakan email, bisa menggunakan username juga? Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Namun ada beberapa tambahan kode yang itu tidak sedikit gitu. Kira-kira ada 4 line of code lah gitu. Tapi yang jelasnya sudah jarang kok yang sistem seperti itu. Biasanya kalau misalnya loginnya dengan username, ya username. Jika loginnya misalnya dengan email, biasanya email gitu. Nah, mungkin Laravel sendiri belum membuat setup untuk itu, tapi kita bisa lakukan di sini. Tidak ada yang tidak bisa. Yang jelasnya logikanya ketika misalnya masuk email, maka return email. Ketika misalnya tidak ada add symbol, maka return username. Kira-kira seperti itu logikanya. Oke, that's will do it for this lesson. I see you on the next video.